Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel Sadam udara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi dari Ibu Rodia dari Bandung. Beliau menuturkan untuk menyampaikan dengan adanya iman dengan kodo dan kodar baik dan buruk. Terima kasih untuk saudari Ibu Rodia yang ada di kota Bandung telah bergabung bersama kami Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada Anda ya, mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apabila saya mensyiarkan iman dengan kodo dan kodar baik dan buruk, nanti tolong yang menyimak dibuka di deskripsi ya. Pasti kalau ada kekurangan di situ saya akan menyertakan atau menyisipkan yang belum tersampaikan agar dapat melengkapi mempelajari ilmu-ilmu yang ada agar kita tidak salah kaprah ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Kembali kepada pertanyaan Ibu Rodiah yang ada di kota Bandung ya. Iman dengan kodo dan kodar baik dan buruk. Kita mempunyai kodar baik dan buruk, dan demikian adalah ketentuan Allah SWT bagi alam yang ada ini sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan Allah SWT, hikmah-hikmah yang ditetapkannya. Kodar dan itu ada 4 peringkat. Yang pertama ilmu. Kita mempunyai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tentang segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan bagaimana kejadiannya itu diketahuilah olehnya secara azali dan abadi. Atau pengetahuan alam tentang segala sesuatu bukanlah didahului oleh kehendak yang ketidakketahuannya. Dia tidak pula bersifat lupa karena keabadian ilmunya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kedua, kita mempercayai bahwa Allah SWT telah tertulis segala sesuatunya di Lauh Mahfuz, dan tulisan itu tetap ada sampai hari kiamat. Firman Allah dalam Al-Quran, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ar. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yashir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Hajj ayat 70. Yang ketiga, masyiah. Kita mempercayai bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi sesuai dengan masyiahnya atau kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan terjadi. Dan kalau Allah tidak menghendaki, dia pasti tidak akan terjadi. Yang keempat, al-hilaf atau kejadian. Kita mempercayai bahwa sesungguhnya Allah SWT menjadikan segala sesuatu sebagaimana firman Allah yang di sini diartikan Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Az-Zumar ayat 62. Keempat peringkat ini melengkapi apa yang ada bagi Allah dan apa yang dimiliki oleh hambanya. Maka segala sesuatu yang dilakukan hambanya, ya, baik perkataan, perbuatan, termasuk apa-apa yang tidak dilakukan, semuanya itu diketahui oleh Allah SWT dan telah tertulis di sisinya dan dikehendakinya serta diciptakannya. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasya'u na illa an yasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. At-Takwir 28 sampai 29. Dan di sini firman Allah berkata kembali, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, ya. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 253. Dan di sini firman Allah berkata kembali, walau sya'allahu ma fa'aluhu fadarhum wa ma ya'tarun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakan, dan tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 137. Dan di sini juga firman Allah berkata kembali, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu perbuat itu. As-Safaat 96. Di samping itu kita yakini bahwa Allah SWT mengadakan prinsip ikhtiar usaha bagi hambanya untuk melakukan sesuatu perbuatannya. Dalil bahwa perbuatan manusia adalah atas ikhtiar dan usahanya sendiri. Dan firman Allah antara lain yang pertama, fa'atu harsakum anna syi'tum, maka datangilah tanah tempat engkau bercocok tanam itu sebagaimana kamu hendaki. Al-Baqarah 223. Di sini firman Allah juga mengatakan kembali, walau aradul khuruj la ahaddu lahu uddah. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Taubah 46. Maka Allah SWT dalam ayat di atas menetapkan bahwa mendatangi kebun dengan kemauan-kemauannya dan membuat persiapan apabila hendak berangkat. Yang kedua yaitu perintah amar suruhan atau larangan kepada hamba adalah berdasarkan pertimbangan agar ia dapat memilih. Kalau bukan untuk dapat memilih, tidak perlu adanya. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah itu atau larangan sebab berarti Allah menyuruh untuk sesuatu yang tak mungkin, dan ini pasti mustahil bagi Allah SWT. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu yang kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Pujian bagi yang keempat ini, yang ketiga ini, pujian bagi yang berbuat baik dan celaan bagi yang berbuat jahat. Menetapkan sesuatu sesuai dengan perbuatan mereka, sekiranya sesuatu perbuatan terjadi bukan atas kehendak dan ikhtiar manusia, tidaklah ada artinya pujian dan celaan itu. Dan sesuatu yang tidak ada artinya tentu mustahil bagi Allah SWT. Yang keempat, Allah SWT mengutus para rasul-rasulnya untuk memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Di sini firman Allah mengatakan, rasulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakunan nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul. Mereka kami atas utus sebagai rasul-rasul bahwa membawa berita gembira, pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. An-Nisa 165. Kalaulah perbuatan manusia terjadi tidak ada kehendak dan kemauannya, tentu tidak dapat kerasulan itu menjadi hujah kepada mereka. Ya, yang kelima, apabila untuk perbuatan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
Setiap orang merasa tidak ada sesuatu yang memaksanya atau menyuruhnya, dia berdiri semaunya, dia duduk, pergi, masuk, dan keluar, dia berjalan atau tidak berjalan atas kemauannya sendiri. Sungguh sangat berbeda perbuatan yang dilakukan karena terpaksa dan perbuatan kemauan sendiri. Bahkan jelas sekali agama Islam memberikan perbedaan dan sangat besar, yaitu tidak disiksa seseorang yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Allah jika hal itu dilakukannya terpaksa. Dengan demikian tidak boleh terjadi alasan bagi orang yang berbuat maksiat bahwa perbuatan itu adalah qadar. Tuhan terhadap dirinya karena qadar itu tidak kita ketahui kecuali apabila sesudah terjadi. Firman Allah mengatakan, "Wa ma tadri nafsum ma tadaksibu hoda." Dan tidak seorang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok. Luqman 34. Maka kita tidak dapat berhujah atau beralasan terhadap qadar kalau ketentuan itu belum datang kepada kita. Allah SWT membantalkan cara-cara demikian dalam firman Allah, sayaqulul ladzinas, ya. Saya ulang kembali, sayaqulul ladzina asraku law sya'allahu ma asrakna wala abauna wala haramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaquba syana qul hal indakum min ilmi fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dzanna wa in antum illa tahrusun. Orang-orang yang bersekutuan, Tuhan akan berkata, jika Allah menghendaki niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mengikuti kecuali persekataan, ya, sampai mereka merasakan siksaan kami. Kami tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tiada lain hanyalah berdusta. Al-An'am 148. Demikianlah saudara Bu Rodia yang ada di Kota Bandung. Nanti saya akan sisipkan di mana adanya deskripsi, ya. Mohon dibaca kelanjutannya karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Apabila ada kekurangan, baik sengaja atau sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.